Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Gusti Akila dengan NIM B1A125003 dari kelas A Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan tahun 2025. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Hukum Internasional, yaitu meringkas bab 3 pada buku pengantar Hukum Internasional karya Profesor Dr. Sefriani SHMH pada bab 3 dengan judul Hubungan Hukum Nasional dan juga Hukum Internasional. Pada materi pertama yaitu tentang teori monisme dan juga teori dualisme. Teori monisme yaitu satu kesatuan sistem hukum di mana hukum internasional dan juga hukum nasional dipandang sebagai bagian dari satu entitas hukum universal tunggal. Peraturan hukum mengikat subjek hukum secara langsung. Nah, pada HI dapat berlaku langsung dan dalam HN tanpa instrumen adopsi dan menolak sekat kedaulatan mutlak yang memisahkan tata hukum. Sedangkan pada teori dualisme yaitu dua sistem hukum berbeda di mana HI dan HM merupakan dua sistem hukum yang sepenuhnya mandiri, berbeda secara esensial pada aspek subjek, sumber dan juga kedaulatan. Subjeknya yaitu HI mengikat negara, sedangkan HN itu mengikat individu. Berlaku melalui doktrin transformasi hukum nasional. Pada teori monisme ada primat HN dan juga primat HI. Primat hukum nasional atau HN yaitu hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Kedaulatan negara adalah pilar tertinggi. Hukum internasional dianggap sebagai hukum tata luar atau external public law yang bersumber dari kehendak hukum nasional. Nah, jika terjadi konflik maka hukum nasional yang diutamakan, yang sangat menekankan pada kedaulatan mutlak suatu negara. Nah, pada primat hukum internasional atau HI, hukum nasional bersumber dari hukum internasional. Hukum nasional dipandang berada di bawah dan diturunkan dari pendelegasian kekuasaan tata hukum internasional atau keisenian. Nah, jika terjadi konflik hukum, maka hukum internasional diutamakan pada sistem hukum global yang koheren mengikat mutlak suatu negara. Hukum nasional di depan pengadilan internasional. Prinsip supremasi hukum internasional atau teori obsabilitas di hadapan forum peradilan internasional, kedudukan hukum internasional mutlak lebih tinggi daripada hukum nasional suatu negara. Negara tidak dapat menggunakan hukum nasional atau ketiadaan hukum nasional untuk membenarkan kegagalan pemenuhan kewajiban internasional, dan hukum nasional hanya dapat diperlakukan sebagai fakta atau alat bukti dalam pembuktian praktek kebiasaan internasional. Nah, pada hukum internasional di depan pengadilan nasional ada doktrin inkorporasi di mana penerapan langsung monistik. Hukum internasional secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional tanpa membutuhkan adopsi legislatif terlebih dahulu. Hukum internasional diintegrasikan langsung sebagai integral hukum domestik dan berlaku luas bagi hukum kebiasaan internasional di negara common law. Nah, pada doktrin transformasi ada konsekuensi dualistik di mana hukum internasional hanya dapat mengikat secara domestik setelah secara formal diubah sebagai undang-undang nasional. Kemudian pada teori ini memerlukan tindakan legislatif aktif untuk memperlakukan suatu perjanjian dan mencegah dominasi eksternal terhadap yurisdiksi domestik tanpa persetujuan parlemen. Pada praktik konstitusional di Inggris, sistem monisme dan dualisme itu hibrida. Inggris menerapkan metode berbeda untuk hukum kebiasaan internasional dan hukum perjanjian internasional. Nah, ada Blackstone Doctrine dan juga perjanjian internasional atau treaties. Nah, pada Blackstone Doctrine, hukum kebiasaan internasional adalah bagian langsung dari common law Inggris inkorporasi selama tidak bertentangan dengan undang-undang fundamental. Pada perjanjian internasional atau treaties, unincorporated treaties harus ditransformasikan lewat undang-undang parlemen. Sedangkan incorporated treaties otomatis berlaku setelah diratifikasi oleh parlemen.
Berbeda dengan praktik hukum di Inggris, praktik hukum di Amerika Serikat berupa jurisprudensi de Patrick Habana. Konstitusi Amerika Serikat menempatkan hukum internasional sebagai hukum nasional yang mengikat peradilan domestik dengan berdasarkan batasan ketat. Nah, pada praktik hukum ini ada hukum kebiasaan internasional, yaitu diakui langsung sebagai hukum federal atau jurisprudensi kasus de Patrick Habana tahun 1900, dan perjanjian internasional pada self-executing dapat berlaku tanpa undang-undang tambahan, sedangkan pada non-self-executing membutuhkan undang-undang pelaksanaan atau enacting legislation dari Kongres Amerika Serikat. Nah, pada kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum rakyat Indonesia atau dalam Indonesia sendiri, terdapat beberapa penerapan di mana adanya kekosongan konstitusional. Nah, pada Undang-Undang 1945 tidak mengatur secara tegas. Konstitusi Indonesia tidak menjelaskan secara definitif posisi hierarkis hukum internasional dalam tata urutan peraturan domestik. Nah, pada Undang-Undang 1945 ini tidak ada penegasan eksplisit apakah Indonesia menganut monisme ataupun dualisme. Pada pasal 11 Undang-Undang 1945 hanya mengatur kewenangan formal Presiden membuat perjanjian internasional. Dan juga pada penerapan praktik gabungan, pragmatisme sistem hibrida. Pada praktiknya Indonesia memadukan dua doktrin bergantung pada subjek pengaturan hukumnya, yaitu dualisme untuk materi perjanjian yang membutuhkan ratifikasi berupa undang-undang atau Perpres, dan juga monisme pragmatif, yaitu untuk isu hak asasi manusia global dan hukum kebiasaan internasional tertentu. Pada pemberlakuan hukum internasional di Indonesia, ada beberapa bukti yuridis di Indonesia. Yang pertama itu jurisprudensi MA dan juga MK. Mahkamah Agung atau kasus Eurico Gutierrez dan Mahkamah Konstitusi sering menunjuk langsung pada Kovenant Internasional HAM sebagai dasar pertimbangan. Kemudian ada Gunung Madalawangi, di mana pada kasus ini pengadilan Indonesia berhasil menerapkan prinsip lingkungan internasional atau precautionary principle secara langsung dalam memutuskan sengketa domestik. Dan juga ada imunitas kebiasaan, di mana Indonesia secara konsisten mengakui imunitas penuh diplomatik serta kekebalan hukum kepada negara asing berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Dasar hukum pada hukum internasional dan juga ratifikasi di Indonesia. Landasan hubungan luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang memiliki materi pokok yaitu aktivitas hubungan luar negeri harus bersandar pada hukum domestik dan kebiasaan internasional. Nah, pada pemberlakuan domestiknya dengan inkorporasi dan penyelesaian kebijakan. Sedangkan ada juga dasar hukumnya berupa Konvensi Wina pada 1961 dan juga 1963, yang mana konvensi yang diratifikasinya adalah hubungan diplomatik dan konsuler serta misi khusus. Nah, metode pemberlakuan domestiknya dengan transformasi via undang-undang ratifikasi dan juga adanya konvensi lingkungan. Materi pokoknya yaitu Basel Convention, CBD atau Biodiversitas, CITES, London Dumping 1972. Yang metode pemberlakuan domestiknya yaitu dengan adopsi norma dalam regulasi domestik. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.